Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan saya pertama untuk sharing ya. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya. Jadi ini teman-teman mungkin sering mendengar frase ini ya, frase kata ini, sharing is caring. Saya tambahin knowledge di situ karena biasanya sharing is caring itu lebih ditujukan pada sharing benda atau sesuatu yang fisik itu. Nah, padahal knowledge juga bisa untuk di sharing, dan jika ilmu itu bermanfaat maka itu sama aja kita care dengan orang lain, itu berbagi. Tapi bukan ini untuk tema yang akan saya bawakan. Ini bukan judulnya. Saya di sini tidak akan membawakan topik dari latar belakang saya. Tentu akan membosankan ya kalau misalkan bahas fisika di jam-jam segini ya. Sama aja kalau bahas ilmu sejarah di jam-jam seperti ini mungkin akan mengantarkan kita pada tidur yang lebih dalam gitu. Nina bobo gitu, betul. Apalagi kalau sejarahnya alam semesta, wah lebih dalam lagi tidurnya itu. Jadi hal-hal semacam itu lebih mudah kalau presentasikan dalam bentuk audio visual dengan animasi yang bagus. Tapi karena saya masih belum bisa itu, maka di kesempatan ini saya tidak akan membawa tema tentang itu. Lantas apa yang akan saya bawakan? Untuk kesempatan sharing kali ini saya akan membawakan tema psikologi. Jadi sama-sama saya dan teman-teman mungkin sama-sama awam ya. Jadi saya akan bahas tema psikologi. Kita ini kita hidup di zaman teknologi, jadi hampir semua informasi bisa dengan mudah kita dapatkan, termasuk dengan ilmu psikologi ini. Jadi asalkan kita bisa menemukan situs atau referensi yang tepat, maka kita nggak perlu kuliah yang 4 tahun melakukan riset di psikologi. Orang lain telah melakukannya dan merangkumkan informasi yang penting tuh dalam bentuk artikel yang mudah kita baca. Jadi kalau kita baca artikelnya itu sudah cukup untuk kita mendapatkan manfaatnya gitu. Nah, ini yang akan saya bawakan, meet the common enemy, procrastination. Mungkin istilah ini ya, procrastination ya. Apa itu procrastination? Terus seperti apa sih? Atau mungkin teman-teman udah ada yang pernah membaca tentang ini ya. Jadi ada ilustrasi, ada orang namanya A. Itu belum tentu saya ya. Jadi ceritanya si A ini, saya bertekad akan mencuci baju setiap 2 hari sekali biar tidak terlalu menumpuk dan biar ada kegiatan rutin. Si A ini mengatakannya dengan semangat 45, benar-benar optimis gitu. Lalu apa yang terjadi? Hari pun berlalu, Senin, Selasa. Wah, udah jadwal nyuci nih, tapi nanti saja, masih ada hari yang lain. Cucian masih sedikit juga. Hari berganti hari, terus lalu tiba hari Kamis. Wah, cucian jadi banyak gini, untung masih Kamis, kudu nyuci nih. Dan hari semakin cepat berganti, Jumat lalu Sabtu. Nah, dia mulai panik si A nih. Waduh, udah Sabtu cucianku. Apa yang terjadi berikutnya? Ternyata si A ini malah nggak jadi nyuci sendiri, dia bawa ke tempat laundryan ya. Ini ceritanya si A ini ngekos gitu ya. Dan dia tidak ada mesin cuci, jadi manual nyucinya. Contoh seperti ini sebenarnya ini adalah contoh dari procrastination. Kalau kita melihatnya mungkin si A itu kelihatannya malas. Procrastination tuh belum tentu malas ya. Seperti bisa kita lihat di sini, si A ini sudah punya plan kan, punya rencana tiap 2 hari sekali dia mau nyuci. Kalau malas ya dia nggak bikin plan kayak gini. Nah, tapi apa yang terjadi? Ketika tiba di harinya, dia itu malah nggak nyuci. Entah ini ada apa. Mungkin bisa saja dia memang ada pengalih perhatian, atau bisa saja dia memang malas, tapi bukan itu. Pasti ada sesuatu di sini yang bikin dia teralihkan perhatiannya dan menunda untuk menyuci baju tadi. Sehingga akhirnya dia mulai panik pada hari Sabtunya itu, dan dia ngambil langkah yang paling efektif gitu ya, dibawa ke laundryan gitu. Ini adalah contoh dari procrastination. Dan
contoh-contoh lainnya juga banyak sih. Yang penting apa namanya, poinnya seperti ini. Jadi dia punya suatu, katakanlah project itu bisa apa aja, nggak harus project pekerjaan ya. Jadi dia punya plan tapi dia apa ya, tidak melaksanakannya gitu, menunda. Itu adalah procrastination. Nah ini saya bawakan definisinya dari kamus online ya. Arti dari procrastination itu to keep delaying something that must be done, often because it is unpleasant or boring. Nah ini poin pentingnya nih, unpleasant atau boring. Nanti ada di pembahasan berikutnya. Ini saya ambil dari kamus Cambridge Dictionary. Lalu yang dari satunya tuh dari Merriam-Webster, to put off intentionally of the doing of something that should be done. Tapi dia malah apa ya, tidak melakukannya, udah tidak berkeinginan lagi untuk melakukannya. Kayak si A tadi pas di hari Selasa dia put off intensional untuk mencuci tadi. Iya. Penyebabnya nanti bisa ada beberapa. Lalu dari bahasa Indonesia tuh penundaan atau suka menunda-nunda. Jadi itu procrastination. Kalau tadi mungkin masih bingung procrastination itu apa. Jadi ini intinya suka menunda-nunda, penundaan. Nah, saya ambil dari salah satu referensi yaitu Psychology Today. Ini juga seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau dapatkan situs yang tepat untuk referensinya itu kita bisa mendapat banyak ilmu sana. Nah, saya dapatkan dari sini, Psychology Today. Kalau teman-teman di FB mungkin lagi santai, bisa aja di klik page ini. Tiap harinya dia mesti posting ini, tema-tema psikologi, mulai dari motivasi, masalah psikologi sendiri dan lain-lain, banyak ini. Jadi banyak informasi penting di sini. Nah, salah satu dari psikolog di sana dia menulis artikel ini, judulnya ini. Dia mengartikan ini dalam psikologi term, procrastination is what happen when the value of doing something else outweigh the value of working now. Jadi misalkan kasus si A tadi, working now-nya kan dia mencuci tadi, tapi pasti ada sesuatu yang bikin dia tuh teralih dari pekerjaan yang harusnya dia lakukan sekarang ini. Nah ini banyak sekali nih contoh semacam ini. Hampir semua orang itu pernah mengalami procrastination ini. Mungkin ada yang berhasil mengatasinya, tapi sangat jarang kalau misalkan dia nggak ngalamin ini sama sekali. Sangat sulit terjadi. Sekalipun orang yang rajin pasti awalnya dia pernah hadap itu, cuman dia berhasil mengatasinya. Seperti yang saya bilang tadi, ini tidak hanya dari malas saja. Makanya saya bilang ini bisa terjadi ke semuanya. Ketika ingin melakukan satu A gitu, tapi pikiran bawah sadar yang lainnya tuh pengen melakukan yang lainnya, itu procrastination. Nah penyebabnya apa? Ini saya ambil dari artikel lainnya, psikolognya dia merangkumkan dalam 5 penyebab ini. Yang pertama itu dia absence of structure. Absence of structure ini dia maksudnya tidak punya jadwal kegiatan yang rutin tuh. Jadi apa yang dia lakukan mungkin tidak terstruktur. Jadi struktur maksudnya itu kegiatan yang harus dia lakukan itu apa aja dia masih tergantung moodnya mungkin gitu. Mungkin orang yang semacam ini dia tidak terbiasa menuliskan di to do list misalkan yang harus dia kerjakan apa, dia nggak ada gitu. Dan mungkin tidak terbiasa untuk hidup teratur gitu ya. Lalu yang kedua unpleasant task. Nah ini ketika orang menghadapi pekerjaan yang menurut dia kurang suka itu belum tentu benci banget, enggak, mungkin karena untuk mengerjakannya perlu effort yang tidak sedikit. Nah itu dia bisa aja dia merasa ini pekerjaan yang unpleasant, tidak terlalu menyenangkan. Itu bisa menjadi penyebab ke procrastination tadi, unpleasant task. Kayak tadi yang kembali ke tadi contohnya cuci, itu kan pekerjaan gampang, tapi karena mungkin si A tadi memikirkan saya nyuci manual, ini harus nyiapin air segala macam. Nah mulai terasa berat karena effortnya nggak instan itu untuk mencuci, dia mulai merasa ini unpleasant. Lalu yang ketiga itu timing ini maksudnya
eh, dari pada suatu pekerjaan yang reward dan punishment-nya itu berada di waktu yang agak berbeda, itu bisa memicu procrastination. Maksudnya gimana? Maksudnya sambil contoh yang tadi yang kita si A mencuci tadi ya, dia menjadwalkan tiap 2 hari sekali ya, berarti ya Selasa, Kamis sama Sabtu gitu kan. Kalau pas di hari Selasa dia tidak mencuci, ya dia masih punya baju kok. Wong jarak baru 2 hari, cuciannya baru berapa. Jadi punishment-nya apa? Punishment-nya ya kalau nggak nyuci kan nggak punya baju yang buat dipakai. Tapi karena di hari Selasa tadi dia merasa masih punya baju, punishment tadi tuh merasa dia masih jauh. Menyepelekan. Betul. Dan dia mulai merasa panik di hari Sabtu. Jadi sebenarnya punishment yang dia rasakan itu ketika anggaplah di bajunya tadi kalau udah 1 minggu nggak nyuci dia nggak punya baju lagi misalkan. Nah itu punishment-nya udah finalnya di hari Sabtu tadi. Ketika dia udah menghadapi hari Sabtu, dia akan merasa punishment dengan reward-nya tuh udah semakin berdekatan. Jadi kalau saya nyuci baju saya punya pakaian yang bisa dipakai, kalau nggak nyuci baju saya nggak punya. Itu ketika udah mulai mendekat dia baru bisa melakukan sesuatu. Tapi ketika dia masih jauh, apalagi kalau misalkan punishment itu nggak kelihatan jelas. Misalkan ini maaf ya, saya cuma ambil contoh. Kalau misalkan teman-teman yang merokok mungkin ya, tapi jangan anggap saya ini ya anti rokok, bukan. Cuman contoh aja, saya sulit nyari contoh yang lain. Kan ada tuh yang maksudnya berniat untuk berhenti gitu kan. Wah saya pengen berhenti ini merokok gitu. Tapi dia belum berhenti juga, dia bilang terakhir aja ini. Tahun depan mungkin terakhir juga. Nah itu kenapa kayak gitu? Karena punishment-nya nggak ada, punishment jelasnya tuh nggak ada. Lalu contoh punishment yang jelas tuh apa? Pekerjaan sehari-hari kita misalkan di kantor kita melakukan satu, atau misalkan anak sekolah aja lah, PR dikumpulkan besok gitu. Ya itu punishment-nya itu. Kalau nggak ngerjakan dimarahin guru. Nah itu. Karena punishment mulai terasa berdekatan dan reward-nya apa? Ya kalau saya ngerjakan saya dapat nilai bagus itu. Itu baru dia akan pasti dia akan tertuntut untuk melaksanakan pekerjaan itu dan dia terhindar dari ini. Tapi ketika anak-anak bikin paper ini ya misalkan gitu, tapi gurunya nggak kumpulin kapan bu, nggak ada, udah dia akan teralihkan pekerjaannya. Mungkin 1 tahun pun belum tentu dia ngerjainnya di last moment aja, di akhir-akhir aja. Nah itu maksudnya dari timing ya. Oke. Lalu yang berikutnya itu anxiety itu adalah kecemasan. Maksudnya kecemasan apa? Misalkan orang itu mendapatkan pekerjaan sesuatu yang ingin dia lakukan, tapi dia nggak yakin, ini saya bisa nggak ya, saya bisa nggak melaksanakan itu akan memicu ini procrastination. Ketika dia tidak dia merasa takut untuk gagal. Nah poinnya itu ketika dia takut untuk gagal, masalah ini biasanya akan datang nih. Procrastination ini benar-benar mengganggu. Lalu yang berikutnya ya ada hubungan juga 45 ini, self confident. Dia nggak percaya diri, dia bisa melakukan apa enggak. Ambil contohnya ya misalkan kalau teman-teman yang kuliah mungkin TA itu contoh yang paling besar itu, paling jelas. Misalkan guru ada dosen yang kamu TA-nya ini ya semester 6 aja ya. Waduh, masa semester 6 pastinya gitu. Padahal dosen itu bilang kayak gitu, dia pasti percaya kamu bisa. Dan kalau dilakukan bisa jadi bisa gitu. Bisa jadi bisa enggak. Tapi dia enggak percaya kan. Malah ditunda, akhirnya malah molor. Malah semester 10. Nah, jangan sampai itu DO ntar. Jadi itu ini saya dapatkan dari ini ya. Judulnya The 5 Common Reason We Procrastinate. Lantas ketika udah tahu penyebabnya tadi, terus gimana menghadapi ini procrastination itu? Ini saya dapatkan dari ini linknya, judulnya Getting Things Done, Procrastinating or Not. Jadi ada satu psikolog, dia membuat artikel yang judulnya ini. Kalau memang tadi ada penyebab kayak gitu kan, lantas gimana biar sesuatunya ini dia
bisa selesai, terserah mau procrastination atau enggak, yang penting ini selesai. Itu gimana caranya? Nah, dia meneliti ada kaitan erat antara, di sini saya belum masukkan sih. Jadi ada kaitan erat antara motivasi itu dengan emosional. Nah, di sini saya buat jadi ada dua tipe orang. Satunya yang non procrastinator, ini yang anggaplah kita bilang rajin gitu ya. Nah, ini yang paling banyak dialami, prokrastinator. Ada sesuatu kerjaan yang dia harus dikerjakan dengan deadline-nya di sini, N. Penulis artikel ini dia bilang bedanya antara non procrastinator sama procrastinator itu adalah di mana dia emosi yang menyebabkan dia termotivasi itu aktif. Kalau orang yang non procrastinator, misalkan ada tugas deadline-nya di sini, dia itu cenderung digerakkan oleh emosi yang positif. Ini disebut dia itu task driven. Jadi task kan tugasnya ya, kerjaannya ya, task driven. Dia digerakkan oleh tugas. Wah, saya harus ngerjakan ini nih biar nanti saya bisa santai. Atau biar pekerjaanku lebih maksimal saya kerjain di awal. Jadi saya bisa mempersiapkan dengan baik. Dia fokusnya pada tasknya itu sendiri. Maka emosional ini dia startnya di awal. Maka dia selesai kadang ya selesai paling awal. Paling bentar aja ya jarang lah sampai ke sini tuh jarang dia. Nah, sedangkan yang procrastinator ya bisa kita tebak. Dia digerakkannya itu oleh emosi yang cenderung negatif. Kalau tadi kan ini emosi yang positif. Yang procrastinator dia digerakkan oleh emosi negatif. Wah, udah mepet nih. Kalau saya nggak ngerjain, wah mati nih. Pas di sini gimana ini? Nah, jadi dia ada ketakutan di sini, sama akhirnya emosinya dia aktif di sini, dia mulai termotivasi dan akhirnya dia mengerjakan satu sesuai dengan deadline-nya. Bahkan saking sesuainya tepat di deadline-nya gitu ya. The last moment ya, ngerjakan tepat di last moment. Nah, lantas bagaimana biar procrastination tuh bisa kita bisa melakukan sesuatu sampai selesai. Jadi kalau lihat dari yang artikel ini, ya poinnya dia adalah emosi ini. Pertama kita harus kenalin dari emosi kita itu cenderung ke sini apa di sini. Nah, emosi tadi menggerakkan memicu motivasi. Jadi biar kita bisa mengerjakan things ini sampai selesai, kita harus mengaktifkan motivasi itu jauh dari sebelum ini. Oke, itu salah satu caranya. Lalu ada penulis psikolog selanjutnya, dia menulis di artikel ini 11 ways to overcome procrastination. Jadi ada dia merangkum ada 11 ya. Untuk detailnya ini mungkin teman-teman bisa baca di ini ya, di artikel ini. Dia masing-masingnya dia kasih penjelasan panjang. Kayak misalnya nomor 1, getting rid of catastrophing, focus on your why, dan seterusnya. Saya tidak bahas ini semua, sambil yang beberapa aja. Drop the perfectionism. Ini maksudnya dia orang yang cenderung procrastinate, dia harus melepaskan ini. Dia harus sadar enggak semuanya tuh dia bisa kerjakan sampai sempurna. Jadi ada salah satu tipe orang, dia itu kalau ngerjain satu harus sempurna, kalau enggak sama sekali. Beda dengan yang lainnya, yang penting kerjakan dulu, ntar perbaikin tambah baik. Nah, orang yang tipe yang perfeksionis ini yang jangan sampai dia memilih aku mending gak kerjaan daripada yang gak perfect tadi. Nah, itu jangan sampai. Gak semua itu bisa perfect. Makanya drop your perfectionism. Lalu forgive yourself. Kadang orang yang procrastination ketika dia sudah di fase ini, coba aku sadarnya pas ini ngerjain, ya kan dia cenderung merasa insafnya tuh ketika sudah hampir terlambat di sini. Jangan sampai itu. Jadi dia udah merasa bersalah di sini. Dia digerakkan oleh emosi negatif. Dia bersalah di sebagian sini aku gimana nggak bisa selesai ini ya. Akhirnya semakin dia emosi positif, dia kekuatannya jadi semakin super ya, malah bisa selesai dalam waktu singkat ya dibandingkan yang ini mungkin.
Tapi ada juga tipe procrastinator yang dia makin mendekati deadline dia malah menyerah. Jadi aduh udah tambah nggak jawab, dia ngerjain tapi tambah apa ya, tambah lama tambah down. Nggak bisa akhirnya nggak bisa, gagal. Nah kebanyakan yang gagal procrastinator yang tipe yang tadi itu. Iya, yang dia menyerah. Kalau procrastinator yang dia masih punya kekuatan super di sini, dia mungkin masih bisa bersaing dengan ini karena dia selesai di sini, cuman hasilnya pasti nggak baik daripada yang ini. Nah yang bahaya kalau procrastinator dia menyerah pada sini, udah pasti lewat. Jadi itu, terus ini poin yang penting lagi, get a partner. Kalau sendirian mungkin dia akan merasa kayak gitu, dia nggak percaya diri, ngerjainnya apa tadi, dia mengalami anxiety. Hah? Kenapa? Nggak selesai nanti. Ya, bisa saja salah satu. Iya, bisa, betul. Motivator itu, Pak. Betul. Itu motivator. Ya, itu bisa juga apa namanya ini, ada kata-kata itu yang bagus kan. Behind great people there is a great woman kan ya. Itu bisa juga, Pak. Jadi yang penting itu ada partner. Kenapa ada partner? Dia ini bisa mengingatkan. Jadi ketika kamu kita mengerjakan sesuatu dan kita ada partner, kalau partner itu nggak bisa bantu kita, dia bisa bantu mengingatkan. Tapi kalau dia bisa bantu membuat kita bantu, dia masih mengerti dengan apa yang kita kerjain, kita bisa sharing di sini. Nah ini juga akan membantu kita untuk terhindar dari procrastination. Tapi kalau di penulis ini dia menambahkan lagi, kalau misalkan tujuannya get a partner ini untuk yang procrastination, sementara itu jangan di teman yang ini, yang akrab dulu. Soalnya kalau sampai gagal ini, itu kadang pas bisa ini, wah kamu udah dibantuin malah nggak ini, itu jangan sampai. Cari yang teman yang baru aja lah gitu. Itu jadi saya cuma ngambil dari ini ya. Lalu berikutnya ya itu untuk detailnya, karena saya bukan psikolog, saya cuma membawakan ini, ada tema bagus yaitu procrastination. Teman-teman mungkin bisa baca detailnya di sini. Lama ya. Oke, mana tadi? Oke, saya rasa untuk presentasi saya udah sampai sini aja dulu. Jadi intinya procrastination mana tadi? Ini bisa. Nah jadi ini artikelnya seperti ini. Jadi ada 11 ini. Satu. Oh iya, untuk pembicaranya dia ini Elizabeth Lombardo. Jadi jangan khawatir, orang yang nulis di sini bukan orang sembarangan, dia PhD semua. 4 artikel saya tadi itu ya rata-rata PhD itu. Dan kata-kata kalimatnya juga mudah untuk dicerna sebenarnya. Nah, ini focus on your why. Focus on your why itu kayak misalkan yang tadi dia kenapa si A tadi harus nyuci, ya kan dia harus mikir rewardnya apa, dia ya cucinya jadi bersih kan, dia jadi nggak punya tanggungan, dia harus fokus pada why-nya itu dulu untuk menggerakkan ini. Terus be realistic. Nah, salah satu procrastinator juga kadang dia sering mikir, aku lebih bisa ngerjain satu kalau ada pressure gitu kan. Ada yang tipe kayak gitu. Kalau nggak ada pressure malah nggak selesai, nggak dikerjain. Itu ya jangan seperti itu juga. Itu excuse be God. Kadang orang yang macam itu, dia ketika ada kerjaan, wah ntar aja aku masih bisa ini. Nah, itu jangan dibuat excuse kayak gini. Karena ketika tiba di hari hanya, dia akan menunda lagi. Jadi nggak usah dia membuat pernyataan di pikirannya seperti itu, biar dia tidak terulang untuk terjadi itu tadi procrastination tadi. Terus get a partner sama seperti yang lainnya. Oke, saya rasa untuk presentasinya itu saja. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ini dibahas.
Aduh, berapa menit itu tadi? Ini Ya. saya sering belajar ini kan. Ya kenapa? Sebentar, sebelum pertanyaan kita ada waktu 5 menit lagi. Jadi total setengah jam. Silakan. Oh ya. Ada video. Gini mah? Ada video menarik tentang procrastination di TED. Judulnya Mastering of Procrastination. Dia masih diajarkan pembahasan. TED. Boleh nggak ini? Oh, yang TED ya? Yang TED. Oke, saya pernah lihat yang ini kan? Yang ini kan Inside the Mind of Procrastinator. Oke. Oh ya, bentar sendiri. Keliru, saya klik. Aduh, ini ya. Saya itu menjelaskannya lebih itu. Ya, betul. Jadi ada ilustrasi monyet. Mohon waktunya. Untuk yang di video ini saya pernah lihat juga sebelum menemukan yang artikel di Psikologi Today tadi. Kalau di orang pembicara ini dia menganalogikan ada orang kedua di pikiran kita yang dia itu menyebabkan procrastinator. Oh, Ya. kepribadian ganda. Tapi bukan pribadi ganda. Jadi dia sendiri, cuman ada sisi lain dari dia sendiri yang menghambat. Nah, iya, seperti itu. Kalau di sini dia mengistilahkan ada ini monkey ceritanya. Kalau yang selalu mengalihkan perhatian tuh monkey. Teman-teman bisa baca sendiri di sini. Ini masuk bagus. Sebelum saya baca yang artikel tadi, saya baca dari lihat dari sini tuh sudah benar-benar ini kita dapat poinnya. Inside the Mind of Procrastination 14. Oh ya, terima kasih untuk yang Mas Tian untuk mengingatkan ke video ini. Mungkin yang lainnya juga ada yang sambil dibahas, masih ada berapa? 3 menit mungkin. Oh kok mending dilihat sendiri aja nanti ya. Lama ini. Oke. Dari teman-teman lainnya mungkin ini. I write the blog Wait But Why. And a couple of years ago, I decided to write about procrastination. My behavior has always perplexed the non-procrastinators around me, and I wanted to explain to the non-procrastinators of the world what goes on in the heads of procrastinators and why we are the way we are. Now, I had a hypothesis that the brains of procrastinators were actually different than the brains of other people. Nah itu. And to test this, I found an MRI lab that actually let me scan both my brain and the brain of a proven non-procrastinator. And so I could compare them, and I actually brought them here to show you today. And I want you to take a look carefully to see if you can notice a difference. And I know that if you're not a trained brain expert, it's not that obvious, but just take a look, okay? So here's the brain of a non-procrastinator. Nah ini. Jadi yang non-procrastinator. Here's my brain. There is a difference. Both brains have a rational decision maker in them, but the procrastinator's brain also has an instant gratification monkey. Now, what does this mean for the procrastinator? Well, it means everything's fine until this happens. So the rational decision maker will make the rational decision to do something productive. But the monkey doesn't like that plan. So he actually takes the wheel and he says, actually, let's read the entire Wikipedia page of the Nancy Kerrigan Tanya Hart. Oke. Maaf saya stop sini karena waktunya udah tinggal 2 menit. Jadi poinnya itu tadi yang ini dia yang cenderung menghambat pikiran utamanya untuk tidak melakukan tadi. Ya kalau dihubungkan ke artikel yang tadi ini tuh ini apa ya tadi ya? Menghambat sama tadi. Mungkin bisa ke yang anxiety, self confidence juga bisa. Penting dia ada distraktornya gitu ya, pengalih perhatiannya. Nah di sini kan dia berupa monkey-nya ini. Dia cenderung ngalihkan terus, padahal dia harus ngerjain A, dia ngerjain yang lain. Ini hubungannya tadi itu ada di poin ini. The value of doing something else outweigh the value of working now. Nah kalau di ilustrasi ini the value of doing something else-nya itu.
Ini bisa apa saja, kita mainan FB, kita apa lagi ya, pokok semua yang apa ya, fun. Dan itu poin penting juga, ketika rewardnya tadi dengan yang dikerjain tuh jauh, ada jarak. Misalkan kita kemudian satu ada deadline, itu rewardnya kan masih jauh dibandingkan dengan misal kita FB-kan, rewardnya kita senang, dan saat kita melakukan FB-an itu kan aktivitasnya senangnya tuh ada di saat bersamaan, itu cenderung untuk mengalihkan perhatian kita. Nah, value-nya FB-an tadi akan lebih tinggi daripada value yang tadi ada target tadi. Makanya ngatasinnya gimana ya, cegah value-nya FB-an tadi biar jangan sampai ngelebihin ini. Caranya gimana? Bikin sulit aja FB-an, misalkan matiin HP-nya kayak gitu. Atau HP-nya taruh yang jauh, lantai 1 misalkan, taruh titip ke siapa gitu. Maksudnya value ini gimana? Berarti orang yang procrastinator ini tidak bisa mengubah value-nya. Jadi ya ya. tadi orang FB-an dengan orang yang misalkan dia punya pasangan target sama FB-an. Orang waras manapun pasti tahu kalau FB-an itu less value daripada mengerjakan gaji. Betul. Berarti orang ini gimana? Dia sadar sebetulnya value nyuci baju itu lebih tinggi karena ya dia sudah komit, dia pasti butuh baju, dan misalnya jalan Facebook kan hiburan ya. Jadi aku masih bingung lagi, makanya Kayak value kerjakan itu, misalnya ada dapat tugas, aku mau cari, ternyata aku masuk Wikipedia. Di Wikipedia itu ternyata ada link menarik, akhirnya sampai sore ngeklik link yang menarik itu. Ya, prokrastinasinya itu. berarti orang ini Value-nya itu di otak itu lebih besar daripada yang utama. berarti dia ini misjudgment terhadap value juga. Iya. Artinya kalau balik ke yang tadi, Iya. list yang ada 13 orang, berarti mestinya ya nomor 2 yang paling bisa membuat kita sadar diri terhadap value yang asli ini, fokus dulu. Ini Fokus sebenarnya dulu. aku mau sharing tentang ini sih. Mungkin ada yang pernah lihat start with what, ada yang pernah pernah lihat teksnya Simon belum pernah tahu. Start gitu ya. Insyaallah minggu depan tak saya start with what. Ini ada bukunya. Oh, yang itu yang timing. Simon Sinek. Yang di sekitar timing startup itu. Betul Pak. Iya. Aku kemarin habis baca bukunya itu bagus Pak. Oke, siap. Terima kasih atas partisipasi teman-teman untuk ikutin sharing ini, karena waktunya sudah cukup. Ya, mungkin sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.